Oke, terima kasih luar biasa. Kalian sudah menyampaikan materinya tadi tentang bagaimana membangun tiga hal tadi, itulah karakter, itulah kolaborasi, sudah itu bagaimana kita bicara tentang kebinekaan global, sudah itu satu lagi profil yang tadi itu adalah bagaimana kita bagaimana guru itu memiliki 12 karakter kata terakhir. Tapi yang tiga itu tadi bahwa profil pelajar Pancasila, yaitu salah satu itu berkepentingan global dan gotong royong, bahwa menjadi lebih baik, yang baik itu harus dimensi, harus dipahami, harus ditanamkan sejak dari awal. Menghargai perbedaan itulah satu keunikan, maka guru juga bisa mampu bagaimana menghargai perbedaan seperti dengan tiga hal konsentrasi dalam karakter yang tadi terakhir adalah bagaimana diferensiasi proses, diferensiasi konten dan produk, karena setiap mereka adalah unik, maka unik juga kita memberikan pelayanan kepada. Oleh karena itu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Rudi untuk menyampaikan materi. Semakin panas ya, memang ini mengundang rasa kantuk. Setelah mendengarkan pencerahan dari Bapak Dr. Lian, saya akan menyampaikan beberapa hal yang fokusnya adalah soal peningkatan mutu guru, karena hari ini kita secara istimewa memperingati Hari Guru Nasional tanggal 25, mungkin hari ini adalah rangkaian peringatannya. Karena itu saya juga secara pribadi menyampaikan selamat kepada semua guru yang ada di sini yang telah mendedikasikan, mengorbankan dirinya untuk pencerdasan generasi bangsa ini. Dan saya mengapresiasi sekali Manggarai Timur dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sekolah-sekolah menengahnya yang sudah menunjukkan progresivitas atau kemajuan yang luar biasa dibanding dengan kabupaten induknya Manggarai. Harus kita akui Manggarai Timur di bidang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin selangkah lebih maju dari kabupaten induknya, dan itu juga berkat kerja keras dari Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah, dan juga semua insan pendidikan stakeholders yang ada di Manggarai Timur ini. Buktinya tadi sekolah penggerak terbanyak, saya kira mungkin bukan saja tingkat SMA, semua level itu yang paling banyak itu di Manggarai Timur. Guru penggeraknya juga demikian. Kalau dibanding dengan Manggarai, mungkin sampai sekarang belum menerima itu kebijakan sekolah penggerak. Mereka hanya punya guru penggerak, tetapi sekolahnya tidak bergerak. Itu juga bahaya ya. Kalau di sini gurunya bergerak, sekolahnya juga bergerak. Apalagi Pak Kepala Sekolahnya juga ini lincah, pemain bola gitu ya, lincah bergerak, ya, maka sekolahnya juga bergerak. Kemudian yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Lukas, mungkin sudah di belakang tadi ya. Dia juga alumni dari Edelero ya. Sempat bertemu di Colol dan hari ini bertemu kembali. Baik, telah diperkenalkan tadi oleh moderator, saya Rudi Ngalu dari Unika Santo Paulus Ruteng. Juga dalam
tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini saya juga terlibat dengan sekolah-sekolah dalam proses akreditasi sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Dan karena itu apa yang akan saya sampaikan juga banyak berupa sharing-sharing pengalaman yang saya dapatkan dari proses akreditasi sekolah dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik di tengah euforia merayakan Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, juga yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk Hari Guru tahun ini, bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Kita mesti menerima juga data dan fakta bahwa pendidikan kita sesungguhnya juga mengalami situasi yang tidak terlalu menguntungkan, dan saya kira gerakan Merdeka Belajar adalah upaya untuk keluar dari kondisi keterpurukan ini. Nah, salah satu buktinya adalah apa yang pernah disinggung tadi oleh Bapak pengawas, bahwa menurut penelitian atau survei dari Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia mengalami penurunan dalam numerasi, dalam literasi, dan dalam keterampilan sains. Bahkan yang paling disoroti adalah literasi kita. Literasi kita terjun bebas ke poin atau ke angka yang pernah kita capai 2 dasawarsa yang lalu. Tahun 2000 kita pernah mencapai 371 skornya, dan sekarang kita kembali ke situ 371. Itu berarti pendidikan kita mengalami regresi, ya, bukan lagi progresi maju, tapi sebagian dimensinya mengalami kemunduran, yaitu literasi. Dan saya kira itu juga terekam baik dalam rapor mutu, rapor pendidikan di setiap sekolah yang kita jumpai selama ini. Literasinya masih sangat memprihatinkan. Kemudian secara implikatif berdampak pada beberapa kompetensi siswa, yaitu kompetensi komunikasi baik itu lisan maupun tulisan. Nah, dari hasil akreditasi kami di beberapa sekolah sulit mendapat akreditasi A. Salah satu poin krusialnya adalah siswanya tidak memiliki keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun apalagi tulisan, ya. Dan itu karena apa? Karena memang literasi mereka kurang membaca, ya, apalagi menulis, ya. Sehingga mereka punya kemampuan untuk berkomunikasi juga sangat rendah, dan itu kemudian terbukti dalam penelitian PISA ini. Jadi kita tidak bisa memungkiri di tengah euforia merayakan Merdeka Belajar, kita juga mesti memperhatikan kondisi pendidikan kita yang mengalami penurunan. 2018 kita di urutan 71 dengan skor 396 untuk bidang sains. Numerasi kita di urutan 73 dengan skor 379, dan literasi kita di urutan ke-74 dengan skor 371. Dan temuan ini tadi menunjukkan tren yang sama dengan apa yang kami temukan dalam proses akreditasi sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Ada rapor pendidikan, kinerja literasi, itu butir-butir kinerja di sekolah-sekolah itu yang terkait dengan literasi, numerasi itu memang masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian penurunan kualitas pendidikan tentu disebabkan aneka faktor, banyak sekali faktor, ya. Kita bisa melitanikannya, menyebutkannya, ada banyak sekali. Tapi salah satu faktor kuncinya adalah belum baiknya mutu guru. Nah, itu harus kita akui. Di Manggarai Timur sudah ada progresi dengan guru penggerak, ya, dengan sekolah penggerak, dengan kebijakan-kebijakan afirmatif pendidikan yang luar biasa dari pemerintah, ya. Saya kira dinas PPO juga dia punya personilnya sangat kuat. Saya perhatikan mereka punya kinerja di media sosial sangat dekat dengan guru-guru, ya. Demikian juga mungkin di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewadahi SMK dan SMA. Kemudian dalam konteks nasional rendahnya mutu guru kita itu terkonfirmasi, ya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen
disyaratkan standar guru itu adalah dia punya kualifikasi akademik minimal D4 dan S1, kemudian dia mengantongi sertifikat pendidik, dan kemudian dia sehat jasmani rohani dan kompeten serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kalau kita melihat data guru dalam jabatan yang belum disertifikasi, itu hampir menyentuh 50%. Kita punya guru di Indonesia sekarang kurang lebih 3.017.000 orang. Yang sudah disertifikasi itu hanya sebagiannya, 1.433. Yang belum disertifikasi lebih banyak, 1.548 orang. Itu berarti kalau standar guru yang profesional, salah satu dimensinya sudah belum memenuhi syarat, belum mengantongi sertifikat pendidik. Untuk mengantongi sertifikat pendidik, kita semua tahu kita harus lulus UKG, ujian kompetensi guru, memenuhi semua portofolio dan lain sebagainya, menempuh pendidikan profesi guru dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu membuktikan salah satu unsur yang mana kita masih rendah, ya. Kemudian apalagi kalau kondisi guru yang bukan PNS, itu juga bahkan 60%-nya itu belum disertifikasi, bahkan ada sekitar 149.467 orang yang belum berijazah S1. Ya, maka itu kalau ikut standar Undang-Undang 14 tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru, ya. Kemudian ada 700.000 yang belum disertifikasi atau belum mengantongi sertifikat pendidik, ya. Itu konteks nasional. Sekarang kita lihat neraca pendidikan daerah di NTT tahun 2022, konteks lokal, ya. Itu juga menunjukkan data yang hampir sama. Guru di NTT itu yang belum S1 itu masih cukup banyak, ya. Yang PAUD itu 70% belum S1. Yang SD 6%, SMP 2%, SMA 1%, SMK itu masih sekitar 5,6%. Dari 8.000-an mungkin guru, ya, itu. Kemudian 6,6% untuk SLB. Sedangkan guru yang tersertifikasi di NTT itu PAUD itu 98% belum tersertifikasi. SD-nya 79%, SMP 84%, SMA 79%, SMK lebih baik karena dia 77% sudah tersertifikasi, 22%-nya belum. Nah, ini menunjukkan data seputar mutu guru kita yang harus kita akui masih belum baik, ya. Kemudian ini, ya, jumlah guru SMA dan SMK di NTT yang sudah dan belum tersertifikasi. Ini pernyataan dari Kadis PPO Provinsi, itu ada 25% saja yang sudah. Untuk seluruhnya, ya, SMA dan SMK. Mungkin kalau dipilah-pilah SMK persentasinya lebih bagus. Tapi kalau digabung dengan SMA, 75% yang belum tersertifikasi, ya. Itu tentu menjadi PR kita. Nah, bagaimana kita mengejar ini, ya. Kemudian akreditasi SMK di NTT itu kita bisa lihat yang dominan itu adalah yang B, diikuti dengan yang C. Yang belum cukup banyak, 19,26%. Ya. Kemudian yang A hanya 4,66%. Sedikit sekali akreditasi unggul untuk SMK di NTT, ya. Kemudian konteks lebih lokal lagi ke Manggarai Timur, neraca pendidikan daerah tahun 2022 menunjukkan data-data sebagai berikut, ya. Guru di Manggarai Timur masih cukup banyak yang belum 1,5%, SMK 5,7%. Guru yang tersertifikasi untuk SMK di Manggarai Timur lumayan, ya, sudah melebihi 50%, 85,6%. Tapi masih 14% yang belum. Itu menjadi, ya, mungkin saja ada di antara kita, ya. Kemudian akreditasi SMK di Manggarai Timur memang tidak banyak. SMK di Manggarai Timur mungkin hanya 30-an, ya. 13 SMK. Itu belum ada yang terakreditasi A, ya. Yang banyak itu B, sedikit lebih banyak dari yang C. Yang belum juga sekitar 16%, ya. Itu juga
ya bisa juga memproyeksikan bahwa pendidikan kita masih butuh untuk dimerdekakan, ya, masih dibelenggu oleh masalah-masalah ini, termasuk kita sebagai guru. Maka kalau kita mau merayakan merdeka belajar, kita sendiri juga harus keluar dari belenggu mutu yang belum baik itu untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang, ya. Baik, kemudian kalau kita menyebut apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya mutu guru, tentu banyak sudut pandang, perspektif kita juga bisa berbeda dalam melihat ini, ya. Tetapi beberapa faktor yang saya kira tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama, kualitas pendidikan guru. Jadi tidak semua LPTK, lembaga pendidikan guru, itu menghasilkan guru yang berkualitas. Tidak semua pendidikan guru itu didirikan untuk misi menghasilkan guru berkualitas. Ada yang misi komersial, ya, mendatangkan sebanyak mungkin mahasiswa, kemudian disekolahkan begitu saja, dididik begitu saja, akhirnya outputnya juga begitu-begitu saja. Sampai di lapangan outcome-nya, dampaknya terhadap pendidikan juga menjadi minim. Nah, itu kualitas pendidikan guru. Dan itu adalah juga kritik, autokritik untuk kami, salah satu LPTK. Kami punya FKIP dengan 7 program studi, yang terakhir ada PPG, pendidikan profesi guru. Dan mungkin saja output dari Unika ada juga yang sampai di lapangan tidak memiliki outcome yang baik, ya, memberi dampak terhadap sekolah-sekolah di sini. Dan mungkin juga menyumbang proses degradasi kualitas pendidikan di NTT lulusan kami. Itu maka ini kami dengan Pak Lian ini wakil LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Mungkin nanti LPPM bisa melakukan riset di bidang pendidikan, kemudian menentukan langkah untuk memperbaiki juga kualitas penyelenggaraan pendidikan guru di Unika dan juga di lembaga-lembaga lain di NTT, ya. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional yang minim. Ini juga kami temukan di sekolah-sekolah yang kami akreditasi, ya. Sangat sedikit guru yang melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutan. Kalau ada, kebanyakan yang karena instruksi atau perintah kepala sekolah atau undangan dari dinas. Yang atas inisiatif sendiri itu kurang. Itu berarti mereka belum bergerak, tunggu digerakkan oleh kepala sekolah, ya. Kalau di sini saya kira ada guru penggerak, saya kira itu inisiatif sendiri pasti banyak di sini, ya. Di Manggarai Timur saya kira sudah mulai itu inisiatif untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Kemudian rekrutmen dan seleksi guru yang tidak profesional masih kita temukan. Rekrutmen ini karena mengatakan bisa juga, ya, guru direkrut karena ada orang dalam, ya. Seleksinya juga kadang seleksi tidak transparan, tidak akuntabel, tidak profesional. Kadang-kadang seleksi administratif tanpa seleksi substantif dan seleksi profesional kompetensi, ya. Nah, itu menghasilkan guru yang, ya, mungkin tidak bisa memenuhi tuntutan sekarang. Kemudian yang berikut, mungkin ini juga sangat kita rasakan, fasilitas dan sarana pembelajaran. Mungkin guru berkualitas, guru kreatif, tetapi dia terbentur oleh ketersediaan sarana dan fasilitas. Maka dia tidak bisa membelajarkan siswanya secara baik, tidak bisa membuat siswa itu merdeka dalam belajar. Mungkin dia mau melakukan pembelajaran terdiferensiasi, baik proses, baik hasil, dan lain sebagainya. Tetapi dia kesulitan untuk ruangan serba sempit, sulit untuk membuat pembelajaran terdiferensiasi pada ruangan sempit, atau sarana untuk memenuhi minat dan bakat siswa itu yang auditif, yang psikomotorik atau apa yang lebih menonjolnya itu akan sulit bagi dia kalau sarannya tidak mendukung, ya. Kemudian kondisi sosial ekonomi, nah ini menjadi Umar Bakri itu masih ada hingga sekarang, ya. Guru-guru kita banyak yang tidak sejahtera. Bahkan di Indonesia guru non PNS-nya lebih banyak daripada guru PNS. Dengan gaji seadanya,
dengan SIDA yang jalan terus ya. Ini saya punya anak Rona dulu ya, kalian ya. SIDA jalan terus ya. Saya punya anak Wina Suster, jadi SIDA-nya ke Suster ya. Jadi kita berantai-rantai ya. Ya, jadi seperti itu ya. Sementara penghasilan bulanan ya, tidak cukup. Bagaimana mau kita mengembangkan diri? Bagaimana kita mau fokus di kelas ya? Fokus di kelas, tiba-tiba lagi mengajar, telepon. Mau ngami usia. SIDA, pesta sekolah dan seterusnya ya. Nah, jadi ini memang ya. Kemudian yang berikut sistem penghargaan dan pengakuan. Ini juga dari sekolah-sekolah yang kami akreditasi, belum semua sekolah menerapkan audit kinerja yang bagus, yang kemudian berujung pada sistem reward and punishment yang bagus ya. Tidak ada penilaian secara berkala yang menggunakan instrumen-instrumen yang lengkap, komprehensif. Kemudian hasilnya tidak ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan terhadap guru yang berkinerja baik, dan guru yang berkinerja buruk tidak ada motivasi untuk supervisi kepala sekolah. Kadang-kadang itu hanya administratif atau kadang-kadang hanya seremonial. Tidak diikuti misalnya juga penilaian teman sejawat dan seterusnya. Itu ya, kalau di sini saya lihat kemarin Pak Kepala Sekolah memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang mengikuti surat tingkap, itu luar biasa. Berarti sekolah ini juga memiliki sistem penghargaan dan pengakuan. Mungkin kepada guru penggerak ini sering juga diberi penghargaan, diberi mimbar, diberi ruang untuk pengimbasan berbagi praktik baik. Nah, itu juga bagian dari sistem penghargaan dan pengakuan. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah dan kurikulum yang tidak relevan. Maka strategi untuk meningkatkan mutu guru ya, kembali kepada faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu guru tadi. Mesti ada transformasi pendidikan guru. Harus ada perbaikan kualitas pendidikan guru dengan memastikan bahwa kurikulum pendidikan guru itu sesuai dengan kebutuhan aktual di dunia pendidikan. Jangan sampai kami mengajar guru di Unika ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah-sekolah. Mungkin sudah ketinggalan zaman. Kami masih mengajar KTSP di SMK sini sudah kurikulum merdeka. Sampai di sini suruh buat modul ajar tidak bisa buat. Itu juga masalah ya. Kemudian integrasi teknologi dalam pembelajaran itu juga penting. Kemudian pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan, baik atas inisiatif sekolah, kepala sekolah, dinas, maupun atas inisiatif guru sendiri. Kemudian perbaikan kualitas proses rekrutmen, harus ada rekrutmen yang terbuka dengan sistem yang akuntabel, sistem yang transparan. Ada tes kompetensi, tes substansi, bukan hanya tes atau seleksi administratif ya. Begini, guru yang berhenti belajar patut berhenti mengajar dan layak berhenti menerima bayar. Guru yang berhenti belajar patut berhenti mengajar dan layak berhenti menerima bayar.